Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan buat video singkat ya, dimana ada beberapa pertanyaan netizen yang menurut gue tuh menarik. Nah, mungkin juga dari kalian nih ada yang gue nanya, kenapa sih gue baru sekarang ini buat video lagi? Jadi memang gue baru pindahan studio dan kita baru selesai renovasi studionya. Sebenarnya nggak fully bener-bener komplit ya, sudah renovasinya, cuma baru sebagian lah, sekitar 90%. Nah, kita masih melakukan renovasi dan ini takes time banget. Jadi ini sebelum gue lanjutin buat review-review produk lainnya, gue di kali ini akan buat sebuah video dulu dimana untuk menjawab pertanyaan netizen yang udah lama banget nggak pernah terlalu gue tanggepin. Dan mungkin bisa kita mulai. Oke, ini ada pertanyaan nih beberapa dari netizen komen kita ya. Itu yang pertama nih ada nanya nih, brand mana sih yang lebih bagus kok? Oke, kalau pertanyaannya brand mana yang lebih bagus, jawabannya itu tergantung ya. Karena kalau kita ngomong brand itu tergantung kepercayaan kita terhadap brand tersebut. Kalau kita sebagai user, setiap orang tentunya punya preference beda-beda terhadap suatu brand. Contohnya, kalau di dalam dunia industri smartphone, ada Apple, ada Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, dan yang lain-lainnya. Tergantung kita gimana nge-recall brandnya itu dari yang pertama sampai yang kelima. Jadi menurut gua untuk kita mengetahui brand mana yang bakal kita pilih, biasanya kita bakal recall lewat ingatan kita sendiri. Itu brand yang pertama kita sebut apa, yang kedua apa, dan selanjutnya apa. Tapi pada umumnya ketika untuk mengetahui kira-kira brand mana yang perlu kita beli, pastiin itu brandnya itu legal ya di lokasi kita atau di negara kita. Yang kedua tentunya dia punya kantor, ada wujud fisiknya. Terus habis itu juga punya namanya tempat tim after sales-nya ada. Jadi jelas. Jadi dengan adanya kejelasan dan legalitas tersebut lebih mempermudah kita tentunya untuk mempercayai brand tersebut. Karena otomatis ketika kita menghadapi permasalahan terhadap produknya, tentunya penting banget yang buat kita tahu tempat brandnya itu di mana sehingga kita bisa komplain tuh kalau ada permasalahan terhadap brand yang terkait. Nah, yang kedua nih kok ada komen, emang proyektor nggak Dolby certified itu jelek kok? Oke, untuk jawab pertanyaan ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan Dolby Certified? Jadi Dolby Certified itu adalah sebuah sertifikasi yang didapatkan sebuah brand atau pabrik tertentu untuk mendapatkan lisensi atau izin tertentu terhadap sebuah chipset dari si proyektornya itu tersendiri, dimana dengan adanya sertifikasi chipset tersebut dia bisa ngedecode Dolby Sound yang telah dibentuk dan dibuat sedemikian rupa dalam sebuah film atau sebuah video tertentu. Nah, itu butuh sertifikasi khusus dan kita nggak bisa tuh yang namanya dalam menciptakan sebuah produk kita memakai marketing dengan kata Dolby, karena itu di situ ada kekuatan hukum ya. Jadi ada lisensi yang memang harus dibayar dan juga memang menjadi member dari pihak Dolby tersendiri. Jadi kalau ditanya apakah proyektor yang nggak pakai Dolby Certified itu bagus? Enggak, bukan artinya nggak bagus, tetapi tetap bisa bagus. Karena kita memang cuma bicarain tentang bagaimana gimmick Dolby tersebut itu dan bukan membicarakan bagus atau tidaknya speakernya. Karena bagus atau tidak itu tergantung kuping kita, ekspektasi kita, dan memang produk atau device-nya itu sendiri. Tapi yang dimaksud dengan Dolby-nya itu hanya untuk decoding dari program yang Dolby tersebut yang ada dalam videonya. Itu aja. Nah, ada yang ketiga nih kok, kenapa sih harus pakai ANSI dan bukan Lumens? Oke, ANSI itu sebenarnya adalah satuan yang udah selalu dari dulu kita bicarain dan kita gembor-gemborin dari awal kita buat video, selalu harus memakai ANSI. ANSI itu adalah sebuah standarisasi untuk sebuah tingkat keterangan tepatnya dipakai di proyektor. Yang kalian juga udah bisa baca juga di Google apa sih kepanjangan ANSI. Nah, terus kenapa bukan pakainya Lumens? Karena Lumens itu sendiri biasanya diambil dari yang namanya lamp source dari si proyektornya kalau kita ngomong di industri proyektor. Dan tentunya lampu atau yang di dalam proyektor itu nggak bisa menjadi patokan serta-merta. Yang kita nonton itu kan bukan lampu di dalam proyektor. Kalau kita nonton begitu mata kita pasti buta, ya kan? Yang kita nonton adalah hasil proyeksinya, di mana rata-rata tingkat hasil proyeksinya itu dengan standarisasi cara perhitungan yang memang sesuai dengan caranya yang benar. Nah, setelah itu kalau ditanya apakah memang brand-brand zaman sekarang itu sudah pakai ANSI? Nggak semua brand itu pakai ANSI, dan memang setelah kita gembor-gemborin tepatnya di industri single LCD itu baru pada mulai pakai ANSI. Ya karena mungkin market juga tambah pinter,
setelah kita bantu edukasi, dan itu membuat mereka juga jadi lebih memilih produk yang memiliki kejelasan dan standar yang benar. Oke kok, ini yang keempat nih, ada yang komen, kenapa sih nggak boleh markup ANSI? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih sebuah brand mungkin atau penjual nggak boleh klaim markup ANSI yang terlalu berlebihan atau mungkin melewati 5 atau 10%? Karena menurut gua itu adalah salah satu cara marketing yang tujuannya misleading, yang dimana bukan disebutkan sebagai white lies ya, tapi itu memang black campaign jatuhnya menurut gua, yang tujuannya untuk misleading dan tetap membodohi orang. Ketika kita bicara deh misalkan soal contohnya di industri makanan atau kosmetik ataupun farmasi atau di industri yang berhubungan dengan beauty ya, kayak skincare dan yang lainnya. Bayangin ketika sebuah zat itu diletakkan di situ tapi memang nggak ada, tapi diklaim ada seperti itu. Nah, itu bagaimana rasanya ketika lo menjadi sebuah user dan lo ingin membeli zat yang ada di dalam makanan, minuman, skincare atau kosmetik tersebut untuk ada dan lu apply, dan ternyata itu nggak ada. Ekspektasi yang lu pengen itu ada, itu tidak ada. Dan menurut lu pasti merasa tertipu kan. Nah, jadi gue nggak merasa itu tuh bagus. Dan kedua juga ada tentu efek negatif dari membuat komposisi palsu atau spesifikasi palsu di dalam sebuah produk. Contohnya kalau kita makanan, misalkan makanan ini dinyatakan aman buat bayi, nggak ada nggak ada komposisi zat ini yang sebenarnya ternyata ada guys. Bagaimana kalau misalkan itu membuat si bayi itu jadi kenapa-napa? Nah, jadi kita bisa pikirin setiap kali kita melakukan yang namanya pemalsuan terhadap spesifikasi, tentunya itu nggak akan membuat untung si pembeli ataupun user. Tentu hanya menguntungkan siapa? Hanya menguntungkan penjual yang berusaha membodohi market. Ya, kalau misalkan di lain sisi juga penjual lain yang jujur tentu akan dirugikan. Kenapa? Karena nanti ada bad experience dari pemakai produk itu. Contohnya kalau misalkan kita ngomong di industri asuransi, kalau mungkin kalian pernah dengar kali ya, di industri asuransi ada agent yang mungkin pernah ngomong itu di asuransi manapun itu ya, di brand manapun itu ya, pernah ngomong 10 tahun nggak perlu bayar lagi. Kalau kalian pernah dengar hal itu, mungkin kalian yang menjadi korban dan traumakan hal tersebut gak bakal mau pakai asuransi lain. Bayangin ada agent yang memang jujur dan dia gak pernah ngomongin hal tersebut. Tentu kalian kan gak mau pakai asuransi lagi, dan itu merugikan agent yang jujur, bukan merugikan agent yang gak jujur. Ya kan? Jadi pasti kompetitor kalian juga rugi dan user kalian rugi. Jadi menurut gua itu gak bagus deh cara seperti itu. Nah oke, lanjut ya kok, ini yang kelima nih. Kenapa marketing di elektronik itu nggak boleh kibul-kibulan? Nah, sama seperti tadi menjawab pertanyaan keempat ya. Karena secara marketing itu bagus untuk menarik perhatian dari market, tentu potensi customer yang potensial ya. Tetapi itu tidak akan bagus jika memang kita menggunakan cara-cara dengan tujuan memalsukan sesuatu sehingga orang tertarik. Bayangin misalkan kalian bangun sebuah rumah, kalian butuh yang namanya bahan-bahan atau material tertentu. Kita anggapkan misalkan pondasi rumah yang memang sebuah standarnya itu harus berapa mili ketebalannya. Nah, lu beli nih sebuah brand yang menyatakan ketebalannya segitu, yang ternyata dia lebih tipis dari standar yang ada. Nah, lu beli karena menurut lu harganya lebih murah tapi speknya sama, tapi kan lu cuma baca di atas kertas. Tiba-tiba lu bangun tuh rumah dan lu masuk ke situ sama keluarga lu, runtuh itu rumah. Lu salahin siapa? Apa lu salahin diri lu sendiri? Lah, kalau lu awam lu kan nggak ngerti gimana bro. Tapi ya tentu pasti lu akan menyalahkan yang punya brand atau yang menjual produk tersebut, bukan? Karena artinya dia menipu lu. Karena penipuan ini bahaya loh, bisa berhubungan dengan keselamatan juga. Termasuk kalau di elektronik, misalkan secara durability ada yang dibohongin, itu bisa menghancurkan, bahkan bisa mengganggu, mengancam nyawa maksud gua. Nah, contohnya kayak misalkan di industri otomotif, kayak di mobil tuh, ada waktu dulu gua lupa salah satu brand yang memalsukan tingkat karbon monoksidanya ya kalau nggak salah, dimasukin alat ke knalpotnya sehingga biar nanti terbacanya itu dia eco friendly, padahal nggak kayak gitu. Nah, gue lupa brandnya mana, yang pasti itu kan nggak bagus cara-cara hal seperti itu. Kok ini juga ada yang komen nih yang di YouTube kita ya. Ada yang nanya nih, mendingan H300 atau T2 Mini? H300 walaupun sama-sama bapuk. Oke, yang kedua nih kok ada lagi. Kisaran proyektor buat 500 sampai 600 ribu yang bagus buat malam doang apa ya kok?
Pengalaman saya nyobain semua proyektor selama ini dari harga murah sampai harga mahal, yang mungkin harga puluhan juta. Pernah coba Shotro Xiaomi juga, sama pernah nyoba proyektor yang 50-an juta pas di pabrik. Karena mungkin ekspektasi saya udah terlalu tinggi, saya nggak pernah merasa 500 sampai 600 ribu itu ada yang bagus ya. Ya kalaupun ada, itu mungkin harus ekspektasi kalian yang jauh lebih rendah daripada ekspektasi saya. Jadi untuk menyatakan itu bagus. Ada juga yang nanya nih kok, mendingan Monet atau Mate ya? Oh ini untuk brand Aerox ya. Kalau untuk brand Aerox, Monet atau Mate, kalau secara OS gue suka yang namanya Mate karena dia menggunakan Linux, yang tentunya gue lebih pro kepada produk Linux. Udah certified di beberapa aplikasi. Tapi kalau untuk device sendiri, gue lebih suka sebenarnya Monet. Kalau produknya sendiri memang sangat disayangkan. Coba Monetnya menggunakan Linux ya. Menurut gue dia lebih bagus jauh dibanding Aerox Mate ya. Tapi gue lebih pro Aerox Monet kalau secara device. Ada juga yang nanya nih, kira-kira nih 1 sampai 1,5 buat bawa camping itu enakan pakai proyektor apa ya kok? Aduh, kalau kita bicara camping, tepatnya kayak gaya orang luar negeri ya, mungkin di Eropa atau di Amerika yang suka banget kayak camping, lu harus cari sih proyektor yang portabilitasnya tinggi, terutama sudah built-in baterai. Karena lu pakai tentunya lu butuh yang namanya nggak ada tempat colokannya kan, pasti di tempat camping nggak ada, lu nggak mungkin colok ke tanah kan. Nah jadi menurut gue ya mungkin lu harus cari proyektor yang portabilitasnya tinggi, ringan, mudah dibawa. Kalau bisa ada handle-nya, ada tasnya or something, pokoknya portabilitasnya tinggi dan juga menggunakan baterai. Nah kalau untuk tanya ekspektasinya berapa, tergantung budget lu juga. Dan kalau lu tanya di harga 1 sampai 1,5 juta, kayaknya lu belum bisa nemuin untuk di harga segitu deh. Mungkin lu harus meronggok kocek di atas 3 juta kali. Proyektor apa sih yang cocok buat cafe under 2 juta? Oke, kalau ditanya ini banyak banget ya proyektor yang cocok buat under 2 juta menurut gua, karena ini based on expectation lagi. Tergantung lu sebagai user dan pemilik cafe mungkin seberapa ekspektasi lu dan juga lu pakai dalam environment yang kayak gimana. Apakah lu pakai yang cozy, terang atau tidak tempat cafe lu itu, lu bisa sesuaikan sendiri. Cuma memang ada beberapa brand gadget juga yang gue lihat udah menjual produk-produk serupa yang mereka turunin harga dan itu menurut gue worth it sih. Tapi secara long term, gue nggak tahu durability gimana dan kalau lu ada masalah after sales gimana. Nah, ada salah satu brand yang dari dulu juga ada yang mintain gue review. Yang masalahnya yang pihak brandnya sendiri nggak mau bayar, tapi cuma send buzzer mungkin suruh gue review ya. Ya, gue nggak mau sebut mereknya apa, cuma dia produknya sama persis kayak Libero H7 guys. Sama L4300 sama persis, cuma harganya jauh lebih murah dibandingnya. Mungkin setelah review gua tiba-tiba mereka jadi jualan itu kali. Oke, lanjut. Mas, budget 1 juta ke bawah buat Netflix dan nobar satu komplek rumah itu enaknya pakai proyektor apa ya? Gile bro, lu medit banget sih. Lu kalau nonton satu komplek kayak gitu ya boleh-boleh aja, tapi budget 1 jutaan sih ya upgrade lah beberapa ratus ribu buat dapet yang lebih bagus. Gue sih nggak mau rekomendasiin mana proyektornya, cuma ya meronggok kocek sedikit lah sama beli mungkin TV box, TV stick, terserah lu mau merek apa ya, buat lu bisa Netflixnya juga certified sampai 1080 dan pastiin kalau bisa menggunakan proyektor yang native-nya 1080 sih. Budget 1 juta tuh mendingan rekomen proyektor apa ya? Ini kembali lagi ya, kalau ngomong kayak gini tergantung penggunaan kita juga dan memang gini, lu harus pilih lu mau pakai yang memang brandnya jelas apa nggak jelas. Kalau yang nggak jelas banyak banget, lu bisa pilih ngacak aja sih sebenarnya, sama tergantung lu percaya apa kagak aja sama speknya. Kalau berdasarkan apa yang gua cek ya, brand-brand gadget sebut atau yang non brand itu ya produknya semua markup semua, ansinya palsu semua dan ya gampang rusak, entah software-nya ngebug atau hardware-nya bermasalah buat secara long term. Itu aja. Rekomendasi buat sekolahan tuh di bawah 3 juta tuh mendingan apa ya? Di bawah 3 juta ya? Ini tergantung sih lu mau cari proyektor baru apa mau cari proyektor second. Kalau proyektor second ada beberapa proyektor dari 3LCD ataupun DLP, ada dari Benki, Epson, Infocus, Optoma, atau mungkin dari proyektor lain ViewSonic, bisa sih. Jadi kalau lu nyari untuk second lu dapat harga segitu mungkin, dan itu gua nggak bisa jamin itu partnya udah masih ori atau tidak dan durability-nya bagaimana, kondisinya gimana, bisa disebut worth it atau tidak nggak tahu. Cuma kalau lu cari proyektor baru dari beberapa brand mungkin
lu bisa cari yang di atas 300 ANSI, mungkin di harga segitu 300 sampai 400-an ANSI. Lu bisa cek deh di beberapa review gua nggak inget terlalu semuanya, cuma bisa lu cek kembali di situ. Enakan proyektor apa sih buat fotografi yang ANSI itu di atas 50 ANSI dan tidak terlalu mahal? Yang nggak terlalu mahal ya? Serah sih banyak, nggak terlalu mahal tuh relatif. Budget lu seberapa sih? Kalau misalnya budget lu lebar luar biasa gede, ya beli semaksimal yang lu bisa lah sesuai dengan budget yang lu sediain. Mendingan H300 atau H320 nih, banyak merek kok mirip ya atau beda-beda warna? Kalau ditanyain seperti itu tergantung. H320 tuh ada yang versi 480 sama versi 720, bahkan ada yang versi 1080. Nah ini sekarang ini gue suka bingung karena memang di market itu orang mixed up ya, semuanya udah messed up, semua udah kacau dah itu. Jadi misalkan lihat harga, perang harga iya, tapi juga perang bohong juga iya. Jadi gue bingung buat rekomendasi di mana. Cuma kalau dibandingin H300 dengan H320, mending pasti H320. Dan ya pastiin aja lu beli spek yang aslinya 1080 ya. Dan ya kalau market banyak ya memang mereka itu hitungannya gini loh guys. Coklat batangan yang diproduksi sama satu pabrik lalu ditempelin brand yang beda-beda pakai cap doang gitu. Jadi tinggal tergantung brand mana yang lu percaya. Cuma ya gue percaya brand yang nggak punya originalitasnya sendiri, nggak punya eksklusivitasnya sendiri, ya biasa brand abal gitu aja. Ini juga ada yang rekomendasi nih kok buat kita tuh nge-review proyektor mainstream. Kapan ya kok kira-kira? Boleh, mungkin setelah video ini kita buat, kita akan review proyektor Epson kali ya. Karena juga banyak yang nanya nih, proyektor tirai LCD di atas 5 juta rata-ratanya tuh. Kita akan review EBX 500 kalau nggak salah, itu Epson yang menjadi top sellingnya di Tokopedia. Dan produknya udah kita beli, cuma belum kita review guys. Linux itu support gak sih Disney Plus Hotstar? Jawabannya tidak, karena dia nggak punya sertifikasi untuk Linux, untuk Disney, dan dia cuma ada di Netflix, YouTube, sama Amazon Prime untuk sertifikasinya. Dan ada beberapa aplikasi lain bisa kalian download, tapi nggak selengkap di Android. Katanya sih ada proyektor baru ya, SC320 Plus. Review dong. Oh tentu, nanti ya mungkin setelah Epson mungkin ya. Ada juga nanya nih, Google TV X-Style Home Pro itu proyektor baru ya? Iya, cuma nanti mungkin kita akan ngelakuin review juga itu, tapi nggak dalam waktu dekat karena kita masih ada beberapa hal yang harus kita maintain dulu, dan terutama kita bakal mungkin ngutamain yang review Epson dulu, terus 320 Plus, dan mungkin kita masih ada hutang di tahun 2024 yang belum kelar ya untuk perbandingan antara proyektor Polytron yang mirip dengan Aerox Mega dan Ezreal EZR3 Plus. Ya, jadi sebenarnya itu bakal jadi menarik banget. Yang pasti itu sebenarnya produknya sama ya guys, cuma beda-beda top covernya doang. Sampah banget sih emang. Ya sebenarnya kocak jadinya, jadi kayak H300 nih ntar lagi nih. Cuma nanti kita bahas itu asik banget. Produknya belum sempat gue beli, cuma udah keburu sold kalau yang di Polytron. Ya mungkin dia nggak beli quantity banyak kali. Oke, itu aja sekali ya menurut gue semua yang bisa gue review, dan thank you semua atas waktunya, and see you in the next video.